Oh ya, siap. Mister Rio udah di IG juga. Dia masih menunggu nih. Teman-teman yang di Facebook sama di IG, saya prepare dulu ya. Sambil prepare dulu. Mungkin teman-teman yang teman-teman mau gabung, yang belum ini sambil nunggu karena tepatnya nanti jam 1 jam 13 kita start. Kalau di waktu Indonesia bagian Wita nah itu jam 14. Kita jadwal jam 1 ya. Jadi jam 1 nanti saya ngundang satu teman saya, beliau salah satu owner bankir yang merintis juga usahanya dari nol sampai jadi. Yes, siap. Sorry, di Facebook kan kita juga ada live nih bro. Ente bisa sambungkan nggak teman-teman yang di Facebook juga? Kayaknya sinyal lebih bagus juga gitu. Facebook, nah. Ini ada tag ente, ada tag brother juga. Nah, caranya gimana tuh biar nyambung di Facebook? Gua ada tag ente. Lihat. Kalau pakai HP bisa, tapi itu dah. Tunggu sebentar ya, Facebook. Biar yang satu di Instagram, yang dia satu di Facebook gitu. Maklum sekarang koneksi agak down ya semuanya. Oke, iya di Facebook udah masuk 2 ya berarti ya? Ya. Gimana mengkonekkannya? Gimana konekkannya sama? Oke, ya 2 ya. 2. Oke. Bisa nggak ya? 2 aktif. Kalau yang saya pakai 2 HP. Satunya laptop. Satu laptop boleh. Coba ya. Boleh. Kenapa gua sabar kok? Soalnya gua yang butuh. Bisa aja. Aduh. Ini masih di kantor atau apa? Ya masih di kantor. Ya udah masuk ya. Halo. Mas. Udah masuk kan? Saya udah masuk. Di Facebook. Coba undang. Nanya konekan ya di Facebook ya. Suara saya masuk nggak tuh di Facebook? Belum ya? Belum. Ini gimana konekannya betul? Ini Facebook story. Ya. Saya undang berarti. Boleh. Coba undang. Kenapa gue sabar kok? Soalnya gue yang butuh. Bisa. Enggak, kalau di Instagram ini kayaknya agak delay dia, brother. Jadi masih di kantor atau apa? Oh, enggak, di Facebook yang delay. Di sini enggak, di Instagram malah enggak delay, bro. Oh, Instagram malah nggak delay? Enggak. Real. Yang delay ada yang real ya? Yang di bagian karena ada yang komen itu. Oh, atau di itu aja ya? Atau teman-teman di Facebook pindah ke Instagram aja deh. Kalau gitu ya? Ya, lebih baik di Instagram ini, lebih enak. Instagram ya. Oke. Siap. Nah, ini ngundang ya. Nah, ada Pak Dadang juga hadir di Facebook, Mr. Hedar. Enggak, kalau di Instagram ini agak delay ya. Ada Pak Dadang. Nah, di Facebook saya baru masuk tuh ya, bro ngomong delay. Padahal berarti di delay ya. Instagram aman banget. Aman banget ya? Aman. Oh iya, wah padahal yang ownernya sama nih, gimana dia nih? Iya, aku coba ngomong ke teman-teman dulu nih. Oke. Teman-teman sorry ya kalau bisa yang di mohon maaf ya, ini kayaknya jaringan di Facebook agak kurang.
Tapi kalau bisa teman-teman boleh pindah ke Instagram lah. Instagram Arya Fandi, kalau enggak ke Rio Christian. Oke, saya coba dulu ya. Coba Ya, satu siap. lagi. Tunggu, siapa tahu masih ada harapan. Nah, coba dengar suaraku masuk, bro. Eh, Suaraku masuk di Facebook. di Facebook ada tapi masih delay. Oh iya, video siaran langsung terganggu di Facebook. Oh iya betul. Ya lah, nggak apa-apa deh. Kita pindah ke Instagram aja deh ya. Kalau di IG bagus ya, bro. Bagus banget, bro. Ngomong Oh, langsung iya. masuk. Oh ya, siap kalau gitu kalau gitu Facebooknya kita kasih semprotan hand sanitizer aja deh. Aduh, Sekarang hari ini hand sanitizer harganya mahal, laku, jualan masker laku ya. Luar biasa memang COVID membantu orang-orang. Apa kita buka ya pabrik masker ya? pabrik masker ya. nanti takutnya begini, takutnya nanti begitu kita produksi masker besar-besaran, COVID-nya udah selesai, bro. Oh iya. Digerebek lagi ya kalau nggak ya. Digerebek Masker. lagi. Betul. Ya, aduh, siap. Ini udah di IG juga ada loh, begituan udah lumayan banyak juga teman-teman. Ada Pak Dadang juga, bro. Ya, hai Pak Dedang. Apa kabar? Lama udah nggak Ada- ketemu. Nah, ada Mr. Aryo juga, bro. Hai Bro Aryo. Wah, ini bro, ada apa dulu guru gua di farmasi, bro. Beliau direktur keuangan saya dulu, Pak Julianto dari PT Pratapa Nirmala Fahrenheit, bro. Selamat Senior. siang Pak Julianto. Pak Julianto sekarang Fahrenheit itu 5 besar nasional, kayaknya 4 besar nasional sekarang, brother. Oh, luar biasa. Omsetnya ratusan miliar, brother. Apalagi Farmasi. corona hari ini makin banyak omsetnya. Iya, jadi saya Pak Julianto, sekedar info Pak Julianto, saya juga stok stok Gold Trion 10 box, Pak. Saya bagikan suplemen Gold Trion itu ke saudara-saudara, ke orang tua segala macam. Bagus dulu. Bagus lo kemarin MSG Group ya melakukan tindakan CSR bagiin ke rumah sakit sama ke puskesmas ya kemarin ya. Ya, Kegiatan sosial. kita bagi ke bagi ke beberapa kegiatan. Jadi itu tahap pertama. Tahap pertama kita bagikan 10.000 sarung tangan medis tuh, 10.000 piece. Nah, kita lewat Hisparsi. Nah, ini tahap kedua kan kita penyemprotan disinfektan tuh buat warga, perumahan dan segala macam. Sama buat tempat cuci tangan. Ya yang bisa kita buat lah ya. Nah, yang ketiga ini kita lagi buat program donasi, brother. Jadi kita donasikan satu unit perumahan kita tipe 50 itu buat kalau ada yang berani beli itu 100% uangnya itu kita donasikan. Wah, luar biasa. Gitu. Sama yang kafling juga kita ada satu project sisa 10 kafling, sertifikat sudah ready. Itu kita bagi yang pembeli, kita kasih dia potongan spesial, dan itu penjualannya 50%, hasilnya itu didonasikan juga gitu. Ini lagi berjalan. Mantap memang MSG saudara saya ini MSG Group. Mudah-mudahan terkumpul 500 jutaan gitu. Tapi kondisinya sementara COVID-nya kan jumlah pasien atau apanya belum banyak kan di Kalimantan di tempat Bro Pontianak. Ya, jumlah pasien mungkin belum banyak. Tapi gini, brother, aku kan kebetulan juga punya pengalaman di farmasi ya. Jadi sering dulu modal mandir lah. Kalau namanya IGD itu 24 jam ke modal mandir, brother. Jadi pengalamannya, jadi yang membedakan sebenarnya di COVID ini gini. Memang nampaknya tuh nampaknya sedikit gitu. Nah, yang pasien tuh nampaknya sedikit, cuman
kekhawatirannya itu, brother, yang jadi banyak. Contohnya jadi kayak dokter-dokter yang nggak ada, yang tidak langsung tindak ke pasien pun dia jadi takut, misalnya jadi datang misalnya mau apa, dalam kondisi mau periksa jantung misalnya, ya kan. Tapi juga sekarang jadi efeknya juga harus mengamankan diri kan, brother, karena betul nggak? Iya, karena kembali lagi yang kena tuh psikologis di awal. Iya, betul. Udah banyak dokter, 20 dokter loh yang meninggal karena salah dalam protokol penanganan pasien, dan itu pasti menjadi trauma untuk rekan-rekan tenaga medis yang lain. Betul. Apalagi kan, tapi ada bagusnya juga sih. Kemarin aku ada baca satu itu perihal undang-undang gitu. Jadi kalau misalnya pasien yang nggak jujur, dia punya riwayat, dia nggak jujur, itu bisa dipidanakan, brother. Ya, betul. Ya, Itu membahayakan banget loh kalau sampai nggak ngaku. Ya, dan ternyata banyak banget loh. Banyak banget gitu. Ya gini bro, ini Kita mulai? Kita mulai ya. Ya. Nah, ini Pak Jul bilang pakai Zoom. Ya Pak, ini inisiatif kami ngobrol berdua sebetulnya Pak, tapi ini kami pengen share ke teman-teman nanti. Tapi masukannya bagus Pak, pakai Zoom. Nanti mungkin ke depan, bro, nanti kita buat mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita buat kelas Zoom, bro. Biar teman-teman juga bisa berinteraksi sama-sama gitu. Betul. Ya, oke, aku coba mulai dulu ya. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di live IG maupun di Facebook. Kita berharap kita berharap kita selalu sehat ya, kita selalu tidak kekurangan apapun. Saya kemarin melihat, walaupun saya belum kontak langsung dengan salah satu guru kita ya bro ya, Pak Tung Semoringin. Ternyata di saat beliau menjadi pasien COVID pun, beliau punya motivasi masih luar biasa cespleng gitu, josnya gitu. Jadi masih bisa sharing ke kita. Jadi saya berpikir apa ya kira-kira yang betul juga ya, kalau kita selalu fokus ke hal yang panik, negatif, tentu kan pikiran kita jadi kacau balau, jadi liar kan gitu. Liarnya kalau positif nggak apa-apa, tapi liar ini kan rata-rata pasti negatif ya. Nah, contohnya aja gitu, kita rela beli masker harga hampir mendekati sebuah handphone misalnya. Ini kan sangat nggak wajar gitu ya. Jadi tapi mau nggak mau dilakukan. Nah, beli termometer itu harga sebuah handphone juga kayaknya sangat nggak masuk akal gitu, tapi tetap kita kerjakan. Nah, menurut saya jadi hari ini pun gitu ya, kebetulan kita udah mulai dari kemarin sama Mitra Aryo. Jadi hari ini kita pengen, saya berinisiatif juga, mudah-mudahan per 2 hari ini saya meresponnya dengan cara saya ngajak teman-teman yang saya secara pribadi mau belajar tentang keadaan real yang terjadi sekarang ini, baik COVID maupun krisis maupun bisnis maupun hal apapun gitu. Dan semoga dengan ini kita dapat insight gitu dari beberapa teman-teman kita, juga bisa kita kembangkan secara practically gitu, bukan sekedar teori gitu, brother. Nah, jadi untuk topik siang ini, brother, jadi aku pengen tanya begini, kebetulan kan ada beberapa WA masuk ke gua gitu ya. Jadi nanyain, kebetulan gua juga di properti kan, apalagi di developer gitu ya. Ini kan ada banyak piutang tagihan, contohnya kayak yang cash tempo, yang masih cicil uang muka. Yang gua bukan bank aja, bro. Mereka nanya kira-kira bisa nunda nggak gitu, bro. sedangkan gimana di bank gitu kan. Nah, terus ya itu pertama. Jadi gue pengen dapat jawaban kritis tapi masuk akal gitu ya kan. Jadi gue nggak pengen juga sisi manusiawi kita kan hilang ya, bro ya. Jadi selama kita bisa bantu kan pasti kita bantu, tapi gue butuh pandangan dulu dari
yang ente kan memang expert di bisnisnya, ente kan ownernya di bank BPRK, siapa yang nggak kenal di Bali kan salah satu bank yang top chair lah gitu ya. Nah gue pengen lu dapat, sedangkan lu sendiri yang menghadapi itu kira-kira caranya gimana, kan itu pertama. Nah dan yang kedua secara umum ya, jadi teman-teman sering aku lihat beberapa kali nih ya, ini kan work from home-nya udah 3 minggu, orang pada hilang mata pencarian, beberapa ya terutama developer lah bro. Jadi developer itu kan produk yang paling terakhir dibeli sebenarnya kan gitu ya. Ini sedih banget ya gitu. Jadi banyak sekarang ini jadi ngumpulin cerita sedih bro. Jadi ngumpulin cerita sedih teman-teman gitu. Jadi ya kira-kira gue juga pengen dari perbankan ini, dari sisi ente lah ya sebagai owner bank, kira-kira perspektif bisnis di era krisis COVID-19 ini kayak apa? Nanti gue minta paling ini, lu kira-kira punya nggak lu punya gagasan apa gitu, sikap lu apa, lu gagasan lu apa, solusi lu apa, strategi dan solusi lu apa, sama pasti gue yakin lu tuh tipe orang yang mau keluar sebagai pemenang bro. Nah gue pengen tahu caranya, jurusnya gitu. Siapa tahu teman-teman di sini juga bisa dapet gitu. Iya. Mungkin dari itu dulu bro gitu. Iya. Bisa perkenalkan diri dulu bro. Silakan bro. Halo rekan-rekan sekalian, saya sahabat saudara dari Bro Afandi. Terima kasih Bro Afandi udah undang saya untuk berbagi, walaupun saya juga bingung nih kalau ditanya dari sisi perbankan akan seperti apa. Saya tapi tetap akan cerita apa adanya, jujur. Akan seperti apa sih dari sudut perbankan, biar teman-teman yang khususnya para pebisnis di bidang properti dapat juga gambaran. Dari sisi perbankan itu apa sih sebenarnya kita rasain, terus apa sih yang harusnya kita lakukan, apa yang bisa kita kolaborasiin antara lembaga keuangan. Tidak hanya saya kebetulan adalah direktur utama sekaligus juga adalah pemilik dari BPR Kas Indonesia, sebuah BPR yang berlokasi beroperasional di Bali. Jadi kebetulan juga kalau hari ini kita ngomong COVID, kita ngomong properti, siapa sih yang nggak pingin punya rumah impian ada di Bali? Kerja, pulang kantor, bisa ke pantai, bisa surfing, kan? Seru dah kalau tinggal di Bali, itu pasti impian banyak orang. Benar ya? Kata lu kerja sambil liburan ya cuma di Bali doang? Cuma ada di Bali. Nah, sekarang kalau kita ngomong-ngomong pasca sekarang nih udah 3 minggu nih kita work from home karena adanya si COVID-19. Ini sesuatu hal yang tidak kita sangka. Akhir tahun 2019 semua industri lembaga keuangan termasuk saya di BPR Kas, kita melihatnya optimis bahwa 2020 akan lebih baik dari 2019, tetapi dengan kondisi perjuangan effort yang dilakukan lebih ekstra. Karena kalau kita hanya mikirnya satu nih, Amerika lawan China, perang dagang, sampai mana nih pengaruhnya terhadap Indonesia. Betul. Tapi kemudian tiba-tiba Januari, Februari itu COVID yang tadinya ada di Wuhan, China nyebar kemana-mana dan akhirnya nyampe juga di Indonesia. Itu luar biasa. Itu satu pukulan yang kita tidak pernah duga di awalnya. Tetapi pertanyaannya kan kembali seperti ini. Kita seorang pengusaha, kita seorang pebisnis, yaitu kembali lagi pada saat awal memang pasti marah, pasti kesel, tetapi kan kita udah nggak bisa terus-terusan di dalam suasana seperti itu. Kita tidak bisa berpikir jernih melihat situasi yang ada ke depan. Nah kalau posisinya saya di dunia perbankan hari ini nih, pada saat awal tuh sekitar 2 minggu, 3 minggu lalu, pada saat Presiden Jokowi menyampaikan ini udah ada nih suspek pertama nih positif corona 1, 2, 3. Itu pikiran saya pertama adalah aduh ini 3 minggu lagi kondisinya pasti debitur saya akan ngirim surat cinta sama saya. Ya waktu itu kita masih sempat WA bro ya. Yes, betul. Nah tapi kan kemudian akhirnya memang kejadian bahwa ternyata COVID-19 ini memang betul-betul menyerang sendi-sendi perekonomian yang ada di Indonesia. Tidak hanya sektor properti, seluruh sektor itu kena posisinya. Nah, sekarang pertanyaannya,
perbankan gimana? Apakah perbankan tetap jadi kayak preman tukang tagih? Enggak juga sebetulnya. Enggak juga. Gitu loh. Jadi kalau kalau teman-teman di bisnis properti, para developer atau investor properti, waktu kurang lebih 2 minggu lalu atau ya kurang lebih kurang lebih tanggal 13, saya ingat banget ulang tahun saya, 13 Maret kan pemerintah itu OJK mengeluarkan POJK 11 nomor 11 tahun 2020. Nah, di POJK itu sebetulnya adalah landasan hukum lembaga keuangan dapat memberikan restrukturisasi kredit atau memberikan relaksasi kredit. Nah, di situ artinya sebenarnya ada ruang untuk teman-teman pengusaha dan lembaga keuangan ketemu titik tengahnya, gitu loh. Karena tidak mungkin posisinya gini, yang kita bisa berikan adalah satu, penyesuaian suku bunga. Penyesuaian suku bunga, oke. Iya. 2, penyesuaian jangka waktu kredit. 3, penyesuaian sistem pembayaran. Misalkan kalau selama ini bayar pokok plus bunga, boleh hanya Gue catat ya. Oke. Oke, terus? Jadi yang bayar pokok. Yang pertama tadi kan adalah dilakukan restrukturisasi kredit, itu ada 3 bentuknya. Pertama, penyesuaian suku bunga. Jadi kalau teman-teman punya bunganya tadinya di angka 11, 12, ngadep dah ke bank, minta penyesuaian sesuai dengan kemampuan teman-teman. Terus yang kedua, ya kan penyesuaian jangka waktu. Misalkan teman-teman hari ini nih, Pak, cicilan saya ini 5 tahun, 10 tahun misalkan. Ngadep aja ke bank, Pak, saya nggak mampu Pak, 5-10 tahun. Bisa nggak tenor jangka waktunya diperpanjang? Oke. Terus yang ketiga adalah sistem pembayaran. Misalkan selama ini adalah bayar pokok plus bunga. Iya. Ngadep aja ke bank, Pak, saya 12 bulan ke depan atau 6 sampai 12 bulan ke depan, tolong bisa nggak saya bayar bunga saja? Bunga saja. Iya. Jadi misalkan kalau pinjamannya 10 juta, bunganya setiap bulan 1% plus pokok, misalkan ya udah bayar bunganya aja 1% itu, gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan, bro. Yes. Berarti di situ bayar percuma dong, artinya bayar nggak mengurangi pokok dong. Jadi ibaratnya sorry ya, ini kan kita gua coba di posisi konsumen ya. Kalau gitu gua bayarin gaji bank dong gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus diperbaiki cara berpikir seperti itu. Kalau teman-teman pengusaha pahamin kan, bank itu kan uangnya nggak nyetak sendiri. Nah, ini ya ingat ya. Nah, ingat ya teman-teman ingat ya. Jangan waktu dikasih pinjaman ya. Jangan waktu perlu pinjaman ya kan, ngotot ya brother ya. Ya, karena gimana? Kita kan bayar bunga deposito itu kan adalah uang masyarakat yang kita himpun dalam bentuk tabungan dan deposito kan. Nah, siap. Oke, siap, paham. Kan tiap bulan kita bayar tuh bunga depositonya. Kalau kita selalu ada siklus. Ya, oke. Bunga depositonya, boleh bilang sama debitur nggak usah bayar bunga. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Nah, teman-teman dicatat itu ya. Jadi sambil saya catat, teman-teman yang nanya tadi di sini juga banyak nih, KPR segala macam. Nah, itu dicatat dulu ya. Jadi sebenarnya bank itu sudah kasih keringanan gitu, brother ya. Iya, tetapi kan adalah kembali lagi ke si debitur atau teman-teman pengusaha. Ayo datang aja ke bank. Nggak mungkin banknya nggak ngasih dengan kondisi hari ini. Pasti akan dikasih. Iya. Tetapi ada catatan penting. Apa tuh? Oke, siap not. Yaitu yang pertama, sebelum teman-teman mengajukan ke bank, teman-teman itu harus sudah punya track record, memang belum pernah nunggak sebelum COVID. Oke. Yang kalau udah punya nunggak sebelum COVID, memang udah karakternya kagak bagus, nggak mungkin dikasih sama bank. Oh iya, siap. Nah ya betul. Itu catatan ampuh ya.
Jadi catatan ampuh, tolong jangan dikorbankan si COVID itu ya. Jadi jangan cuma gara-gara masuk COVID padahal tindak perilakunya udah jelek duluan gitu brother ya maksudnya ya. Iya, Gitu ya. karena kan Ya. sebenarnya OJK juga, yang kita kan bosnya OJK. Kalau Betul. teman-teman coba nanti buka di Google itu kan sudah sering banget itu berita tentang gimana sih restrukturisasi, gimana sih yang namanya relaksasi kredit. Di situ tuh sebenarnya OJK sudah ngasih satu ketegasan yang boleh ada, jangan sampai hal ini justru menjadi moral hazard atau dipakai nggak benar untuk debitur Ya. yang memang sebelumnya udah macet bro gitu loh. Udah macet ya, siap. Oke. Ya, jadi sebenarnya ya kalau aku tarik itu sambil simpulkan ya bro ya. Yes. Nah, jadi artinya bank itu terbuka lah ya, karena kondisi sekarang ini semua menghadapi hal yang sama, betul ya. Betul. Nah, jadi datang aja, nggak usah gengsi, nggak usah emosional ya. Kita ngomongin baik-baik, karena bank juga sebenarnya kan dipimpin sama manusia juga dari itu ya. Iya kan punya hati juga ya. Ya tuh gitu. Jangan kan rocker punya hati, bankir aja punya hati bro, gitu ya. Benar. Jadi datang aja. Nah, tinggal ngomongin 3 hal tadi gitu ya. Jadi suku bunga, jangka waktu ya, sama sistem pembayaran gitu brother ya. Betul. Ini berlaku kredit modal kerja juga nggak brother? Iya, jadi kalau kita lihat dari aturan POJK 11 tahun 2020 itu, kan sebetulnya jelas di sana adalah untuk para pengusaha UMKM dengan plafon kredit maksimal 10M. Oke. Nah, jadi mau usahanya mau properti atau dia misalnya KPR juga bisa. Jadi nggak ada masalah. KPR juga bisa? Bisa. Oke. Karena kan posisinya kan ini adalah kondisi force major. Bahwa memang kendalanya kan kena satu Indonesia kan memang karena tidak sesuatu yang disetting dari awal kan. Iya. Oh, berarti ini udah masuk force major udah ya? Iya, ini udah force major. Oke. Catatan tuh ya, force major betul, siap. Soalnya biasa tulis di pasar force major itu nggak pernah terjadi. Nah, akhirnya kejadian. Akhirnya kejadian. Akhirnya kejadian mau gimana? Wah, ternyata bener ya gitu ya. Ternyata bener ya gitu ya. Ya. Nah, contoh misalkan di Bali, tadinya tuh yang orang-orang beli KPR rumah kan pasti kan adalah orang pelaku industri pariwisata, dia kerja di bidang pariwisata. Ya kan? Dia kerja manajer hotel nih, misalkan tiba-tiba sekarang hotelnya harus ditutup. Ya, dia masih punya kewajiban KPR. Loh gimana kalau sampai yang punya KPR juga nggak dikasih relaksasi atau restrukturisasi kan juga ya mencret juga mereka kan, kasihan gitu loh. Kan juga perbankannya kan juga menjadi performance-nya, NPL-nya menjadi naik kalau tidak diberikan restrukturisasi. Oke. Sorry bro, ini pertanyaan di sela bro. Kalau bank itu diminta pemerintah untuk relaksasi ke debitur, banknya sendiri itu kan berarti posisi di tengah-tengah tuh digencet tuh. Iya. Dapat juga nggak fasilitas khusus gitu dari pemerintah gitu loh? Bank itu sama aja sama kalian pengusaha properti, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Iya. Jadi di aturan POJK itu dikeluarkan kemarin sama Presiden Jokowi Perpu nomor 1 tahun 2020. Iya. Nah, Perpu nomor 1 itu adalah tentang badan usahanya dapat diskon pajak badan sekarang jadi 22%, bener nggak? Iya. Bener kan? Benar. Lembaga keuangan melalui Bank Indonesia mendapat pinjaman jangka pendek. Lembaga keuangan mendapat pinjaman jangka pendek. Tetapi itu dikeluarkan apabila sudah terjadi yang namanya bank gagal sistemik. Nah, bisa bayangin nih. Artinya bahwa semua bank tiba-tiba habis uangnya, BCA, Mandiri, BNI, habis nih duitnya. Nah, baru dikasih pinjaman sama pemerintah. Nah, kalau posisinya kayak saya, BPR, nggak dihitung bro, tidak mungkin kalau BPR kas terjadi sesuatu akan mengakibatkan sistemik, itu udah nggak mungkin. Oh gitu. Jadinya nggak mungkin pemerintah. Waduh. Kebayang.
tapi aturan itu berlaku buat BPR juga gitu ya, bank sekelas BPR juga. Iya, dia bilang di sana Waduh. adalah untuk semua lembaga bank, tetapi apabila terjadi bank gagal berdampak sistemik. Yang namanya bank gagal berdampak sistemik itu adalah kalau sebuah bank ditutup, itu bisa membuat jutaan orang itu sengsara. Sengsara. Nah, lu nggak bisa kebayang dong. Kayak krisis 98 lah. Iya, lu nggak kebayang dong. Ditutup, Bank Mandiri ditutup kan nggak mungkin. Rusak anak satu Indonesia kan. Waduh. Amit-amit lah. Itulah yang disebut dengan sistemik. Sedangkan kalau BPR kas roboh di Bali itu nggak sistemik, nggak dipandang. Nah, menarik nih. Nah sekarang nih, kalau begitu, gimana cara lu ngambil sikap tuh kayak gimana, sama sedangkan lu ada di tengah-tengah. Di posisi lu nggak terbantu contohnya ya, tapi lu berasa berusaha struggle gitu. Nah, apa yang lu lakukan gitu supaya tetap balance gitu, apalagi dapat konsumen sekarang posisinya susah tuh kan. Nah, makanya itu satu di forum ini juga saya mau untuk kita mengedukasi bahwa setiap debitur yang meminjam uang di lembaga keuangan, yang pertama ya pasti wajib harus memenuhi kewajibannya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kewajibannya harus sebesar apa, semampu apa, itulah yang harus dibicarakan dengan lembaga keuangan atau dengan bank. Oke. Nanti di sana akanlah ketemu titik tengahnya harus seperti apa. Tetapi juga harus ada satu hal yang dipahami, bro. Tidak semua pengusaha yang mengajukan restrukturisasi kredit itu pasti disetujui oleh bank. Tidak semua. Oke, paham. Jadi contoh misalkan gini, MSG Group mengajukan ke BPRKAS, Pak, saya tadinya bunganya di 12%, saya minta bunganya di angka 3%, misalkan. Nah, kan penyesuaian suku bunga, Pak, gitu loh. Ya kan? Iya. Nah, bank pasti akan memikirkan dulu yang namanya biaya dia pada saat mengambil uang masyarakat bentuk deposito. Kalau dia ngambil bunga depositonya di 8% misalkan, bro. Terus bro sebagai peminjam cuma minta bunganya 3%. Bank nutupin 5% ke deposannya dari mana? Nah, kebayang maksudnya kan? Kebayang. Itu yang harus dipahami oleh semua orang, tidak hanya debitur yang ada di Bali, tapi seluruh Indonesia, bahwa pengajuan restrukturisasi kredit itu sifatnya adalah pengajuan. Kemudian persetujuannya tergantung dari penilaian bank. Jadi bank akan melakukan analisa dulu, misalkan MSG ini mengajukan, MSG Group, pasti bank akan melakukan analisa dulu, apakah MSG Group ini dikasih obatnya apa. Jangan sampai nanti obatnya salah yang dikasih, justru yang ada bukan MSG Group selamat melewati fase COVID ini, yang ada mati duluan, atau justru banknya yang mati duluan, gitu loh. Ya, paham. Jadi ini case per case jadinya gitu ya, bendanya case per case ya. Oke, siap. Betul. Ya. Sama gini, bro, ini pertanyaannya, bro. Yes. Kalau dampaknya begitu luar biasa ke perbankan, ini contohnya kan gue di developer ya. Benar nggak sih isu bank aja udah susah, gimana mau keluarin produk KPR dan kredit yang lain yang baru lagi gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomong ya dengan kondisi hari ini, pertanyaannya adalah, bagus tuh pertanyaan, apakah bank masih enggak nih ngeluarin kredit dengan kondisi hari gini? Bayar banyak nanya gua, bro. Bayar aja belum tentu bisa, kan gitu pertanyaannya. Ya. Nah, jadi kalau ditanya seperti itu adalah kapasitasnya dikembalikan kepada masing-masing lembaga bank. Contoh, ke hari ini BCA tetap kok ngeluarin kredit, tetapi dia tidak mau take over. Iya, tetapi adalah kredit baru. Jadi misalkan bro nih baru beli rumah baru nih, ada konsumen mengajukan pembelian rumah. Oke. Nah, rumah ini beneran rumah baru, bukan dia, Pak, saya ada kredit di Bank Mandiri, tolong take over ke BCA kreditnya. Mereka nggak mau.
Oke, paham, Itu paham. hanya satu contoh case. Nah sekarang kalau ditanya kembali ke saya pribadi, Nah, kalau bro, oke. Kalau BPRK masih nyalurin kredit nggak? Masih. BPRK masih nyalurin kredit, tetapi selektif. Artinya Oke. tidak semua bidang hari ini kan mati, bro. Iya. Contoh bidang yang berkaitan dengan sembako, kebutuhan hidup orang. Kan? Kita disuruh lockdown, work from home di rumah, emang kagak perlu makan, kan butuh makan. Ya bro, gua di rumah tumben-tumbennya bro, baru 3 minggu beras udah habis 20 kilo bro. Nah, ya kan? Bagaimana tuh kan Ya. pengusaha beras tiba-tiba butuh modal tuh untuk nambah. Ya, paham. Tapi kalau sekarang ditanya nih ke properti gimana? Dikasih apa enggak? Ya kan? Ya, gimana tuh? Nah, kalau Gimana kita tuh? ngomong sekarang properti sifatnya adalah kalau kita selalu, contoh di BPRK kita punya kok debitur developer ada posisinya, ya kan? Kalau ditanya sekarang mau nyari nggak developer yang baru untuk dibiayain, jawabannya kalau saya pribadi enggak. Oke. Tetapi kalau untuk Gua nunggu ujungnya nih. debitur, nah, tapi untuk debitur yang udah ada di BPRK yang memang usahanya developer, mau nggak mau harus dibantu. Kalau Atau sampai karena nyangkutnya udah ada. oh jangan. Kalau nyangkutnya udah ada nggak bakal dikasih, bro, kan nggak lancar. Oh nanti gitu. posisinya. Soalnya gini bro, soalnya biasa di masyarakat tuh bilang begini. Kalau mau pinjam ke bank itu harus pinjam banyak. Kalau pinjamnya banyak justru bank perhatikan. Kalau pinjam sedikit bank nggak perhatikan. Nah itu loh bro. Iya benar. Benar loh ya. Benar. Benar ya. Ya tapi harus tapi tetap harus bijak lah ya. Kita bijak lah ya karena kalau kita mulai dari sesuatu yang niatnya salah ya pasti ujung-ujung merugikan ke kita juga kok. Betul. Nah, jadi kalau kemarin kalau saya ngobrol nih sama teman-teman developer atau yang punya bisnis properti di Bali, ditanya Pak Rio, saya mau ngapain nih sekarang kondisi kayak begini. Maka saya hanya bisa bilang pertama adalah turunkan dulu lah kecepatan Anda dalam memproses bisnis Anda. Artinya biasa, dikejar nih harus bikin nih sekian unit dalam waktu sekian bulan. Kita nggak tahu nih COVID sampai kapan, ya kan? Iya betul. Kecepatannya dikurangin, ya kan? Yang kedua, sistem penjualannya coba dibikin dengan sesuatu yang baru. Nah, misalkan yang baru nggak bisa nih, kalau hari normal saya bisa ngambil profit margin 20-30% misalkan dari sebuah satu unit rumah. Ya tolonglah hari kayak gini ngambil 5%, 10% aja udah syukur, ya kan? Nah, itu margin ya. Ya marginnya coba dia dirasionalisasiin dulu lah dengan kondisi hari ini kan kita nggak tahu nih sampai kapan. Ya. Yang penting cash the king lah gitu ya. Iya, yang penting cash flow-nya masuk. Misalkan ya udah DP-nya boleh bertahap masuk, ini nggak apa-apa. Yang penting ada masuk, gitu loh. Ya. Karena Siap. Sandi, bukan hari ini orang Indonesia nggak punya duit, enggak, banyak duitnya. Setuju. Tapi semuanya diparkir di bank. Karena takut hari gini gitu loh. Mau bikin apa takut. Kalau ditanya kayak di BPRK uangnya banyak, depositonya tuh orang banyak. Gitu loh. Ya, gua tuh ngikutin BPRK terus tuh akunnya tuh. Pertumbuhan asetnya, pertumbuhan depositonya kan keren gitu. Ya puji Tuhan masih makin dipercaya di Bali. Tapi kan ya itu dia kan harus tetap dijaga. Makanya coba diturunin dulu lah speednya. Ayo para pengusaha properti sabar dulu. Kita nggak pernah tahu hari besok gitu loh. Jangan sampai kita ngegas kekencengan, habis bensinnya bisa rusak semuanya gitu loh. Kasihan. Keren. Oke, jadi gini bro ya mungkin ya. Thank you banget. Ini udah lu ngomong belum setengah jam, isi kepala gue udah tumpah-tumpah nih bro. Jadi jadi tadi mengenai
titipan ya, jadi kayak isu produk KPR sama kredit lain, apakah bank itu rem benar atau enggak, ini relatif ya berarti ya, berarti tergantung bank itu ya. Masing-masing bank, betul. Oke, berarti tapi performance-nya, setuju nggak sama gua? Tapi performance-nya pasti turun jauh dibanding sebelumnya, benar? Pasti turun jauh. Berarti kalau kayak gua nih, kayak lu nasihatin ke gua nih, gua sebagai developer nih, gua punya konsumen, dia mau KPR. Berarti kalau bisa jangan terima itu gitu ya. Tergantung, tetap diterima kalau posisinya satu. Dia pasti punya nggak dulu untuk DP-nya 30%. Kan kamu unit on progress akan bangun setelah ada pembeli atau unit ready, kan gitu posisinya. Ya. Oke. Kalau posisinya unit ready, nah saya kasih gini, saya kasih satu tips lah untuk pengusaha properti gini. Misalkan Anda punya, tapi kembali lagi ke karakter Anda. Kalau Anda punya karakter bagus di dunia perbankan, harusnya menjadi lebih mudah. Contoh, misalnya ini, kamu punya satu unit ready, tiba-tiba ada pembeli datang, Pak, saya nggak punya DP. Ini yang terjelek nih, saya bilang, saya nggak punya DP, tapi saya mampu nyicil setiap bulan. Ya mau nggak mau, Anda developer, sekolahin dulu tuh yang udah dibeli sama dia. Nanti yang bayar bunganya si pembeli. Artinya developernya, contoh kalau kita nih, jadi mereka melakukan bridging. Jadi kan Fandi ngajuin ke BPRK, Rio, saya sudah punya nih end user pembeli, tetapi misalkan kolektibilitasnya dia atau DP-nya dia belum cukup. Ya kan, sedangkan kalau bank kan pasti kan maunya pembiayaan 70% atau 80% dari nilai bangunan. Betul. DP-nya cuma punya 5% misalkan, bro. Iya. Berarti kan dia harus masih ngejar 10-20% lagi. Betul. Sambil menunggu 10-20% itu, kan nggak mungkin developer nunggu kelamaan. Betul. Developernya mau nggak mau ya pinjam duit ke bank dengan jaminan yang sudah pasti dibeli oleh orang tersebut. Nah, pertanyaannya kan developer kan dapat cash. Iya. Betul. Yang bayarin bunga kan bukan developer. Kan konsumennya. Iya. Usernya kan yang bayar, Bu, saya bantu prosesnya ini sementara, saya bantu di bank sampai ibu terkumpul DP-nya, artinya sampai cicilannya nyampe tercapai 20% dari nilai harga rumah, baru dipindahin tuh real pindah debiturnya ke si end user. Oke. Siap. Tetap harus dapat jalan. Nggak mungkin kalau kita nggak kreatif mencari solusi dengan kondisi kayak gini, kita nggak bisa muter, bro. Kita nggak bisa muter. Oke, kalau ini gimana? Kalau sekarang kita aku udah dapat lah, misalnya kayak cerita isu produk KPR, apakah masih jalan? Masih relatif tergantung banknya, tapi performanya pasti turun. Untuk yang teman-teman developer properti, tadi saya juga udah berikan beberapa advice juga, keren, bagus, jadi ada kayak bridging gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang bukan bisnis properti, bro, yang pada umumnya, bro, kalau mengenai perspektif ini gimana gitu, ke depan lu seperti apa gitu, bro? Nah, kalau kita melihatnya gini, kita ngomong sekarang ekonomi secara umum. Kalau kita ngomong ekonomi secara umum, ini COVID kita nggak tahu sampai kapan. Kalau kita ngomong titik puncak angka penyebarannya, menurut saya pribadi ini belum titik puncak, masih lama. At least terjelek itu adalah sampai di bulan Juni sudah mencapai titik puncak kurva orang yang sudah terpapar COVID. Kenapa? Bro, penduduk Indonesia itu 260 juta lebih. Coba dengerin tiap hari di TV, yang di rapid test itu cuma berapa ratus ribu. Ya. Sedikit, masih sedikit. Kalau pemerintah tegas, ya,
Ayo dong di rapid test dong minimal 50% nih dari warga yang ada di kota-kota besar, Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, nggak usah lah dikit orangnya, misalkan. Ya, itu cepat gitu loh. Nah, tapi kalau kondisinya kayak gini nggak tegas, artinya kan dunia industri, dunia ekonomi juga kan menjadi galau. Mau kemana nih? Mau bagaimana? Gitu loh. Iya, gampang ya. Gampang kalau kondisi kayak gini. Nah kalau Dia mau ditanya, nunggu berapa lama gitu ya. iya kalau kembali ditanya kita harus gimana? Mau nggak mau, setiap orang berubah posisinya, cara mindset berpikirnya dulu, gitu loh. Oke, Terkait mindset kondisi ya, hari mindset. ini. Kalau Ini kan mindsetnya iya bro, ya. kalau mindsetnya masih sama seperti kondisi normal, yang ada stres. Nah kalau Oke. stres, mau berpikir apa untuk sesuatu yang berpikir sesuatu yang kreatif, kita mau bikin apa ya besok, ya gimana kita mau nyari uang ya besok, nggak akan bisa karena udah duluan stres yang ada dalam pikiran. Nah itu yang harusnya sih pertama itu dibenerin, saya yakin banget jalannya akan ketemu gitu loh. Mindset dulu ya. Oke, aku sambil ikutin kayak kita dulu di masih ingat ya waktu kita di TFT itu. Ya kan? Main, Sol, ya, Bali, isuan ya. Ya, jadi coba tadi apa mindset. Terus apa lagi? Ya kan? Nah kalau udah sekarang posisinya mindsetnya udah beres, ya kan? Pasti kita mindset. akan nanya ke diri kita mau bikin apa ya? Contoh misalkan keluarga saya nih di Bali. Keluarga saya itu punya rumah makan. Nah, bro udah pernah kan? Gosa, ingat? Gosa sama Gosa. Ya, rame banget, ya kan? Iya, betul. Nah, itu kan rame banget restoran, artinya di industri kuliner rame banget. Tiba-tiba hari ini Bali dibuat seperti hari ini, ditutup, ya kan? Ya. Posisinya, penerbangan segala macam, sepi. Oke, yang tadinya omsetnya puluhan juta sekarang sepi. Nah terus dia mau gimana? Apakah tetap akan membilang oh ya udah mengasihani diri, stres dengan kondisi ini? Enggak. Akhirnya berpikir apa? Inovasi. Bikin apa? Gimana kalau kita bikin frozen food? Oh, oke. Akhirnya jadi jualan frozen food, gitu loh. Jadi tinggal kamu sampai rumah kamu panasin sama kok makanannya, gitu loh. Walaupun dia pindah ke alur distribusi yang baru. Iya, betul. Itu yang Mau ya. Itu yang mau saya bilang, artinya produknya boleh sama. Produk boleh sama, oke. Siap. Tetapi sistem penjualannya yang kita harus coba pikirkan sesuatu yang beda. Gitu loh. Dengan lihat situasi yang ada hari ini, kita sekarang disuruh social distancing, harus di rumah, ya kan? Work from home, ya kan? Betul. Semakin terbatas, tetapi kalau Bro Fandi lihat perdagangan online, itu naik. Ya. Ojek online di Jakarta atau di Bali itu nganterin makanan bolak-balik itu naik loh omsetnya. Gitu loh. Nah berarti kan adalah distribution channelnya yang harus coba dilihat mana nih yang benar gitu loh. Oh, oke. Siap. Oke. Mindset, inovasi. Iya, terus sekarang pertanyaannya, Pak, Bapak kan enak ngomong, saya kan pekerja, misalkan, saya kan pekerja posisinya, nah, bukan seorang yang tadinya pinter dagang atau usaha. Nah, kalau kondisinya seperti itu kan, kalau saya adalah, ayo coba berpikirnya positif dong. Apakah mungkin karena COVID ini terpaksa saya, ya kan, memang udah takdirnya mau nggak mau yang menjadi pedagang, usaha. Siapa tahu ternyata ke depannya 1, 2, 3, 5 tahun ke depan ya memang ternyata ya kan beneran menjadi pengusaha. Efek dari COVID. Iya. Ya. Semua ada hikmahnya lah, ya. Kita nggak bisa pilih, kita tidak bisa mengendalikan sesuatu yang di luar kita. Nggak bisa, gitu loh. Memang kita bisa bilang, nggak bisa kan? Yang bisa kita kendalikan. Cakep loh. Tapi kan apa yang kita punya kan, apa yang ada di sekitar kita kan, itu yang bisa kita kendaliin. Itu aja sih sebenarnya kuncinya. Lo cocok jadi motivator sekarang jadi daripada bankir nih.
Enggak lah, kan tetap harus dimotivasi semua debiturnya. Kalau enggak nanti kan nggak Siap, bisa siap. bayar. Oh, mantap, mantap, mantap. Pengalaman Oke, hidup jadi- aja. Ya, jadi tadi gua dapat ya mindset ya, terus ada inovasi, terus yang dirubah adalah sistem penjualannya atau teknik marketingnya dirubah, itu sama distribution channelnya, ya bro ya. Iya betul. Distribution channelnya, wah, gua beruntung banget ya hari ini bisa dapat. Ya, Bermanfaat untuk teman-teman ya. Ini kita masih punya waktu 10 menit bro. Ini jadi aku nggak tapi kira-kira udah aku dapat gambarannya. Mudah-mudahan kayaknya bro juga ngerti lah pertanyaan gua bro ya. Jadi mereka dapat ya. Jadi kalau gua dominasi kayaknya nggak enak. Jadi gua coba pilih di antara pertanyaan dari teman-teman yang bertanya nih, karena kemarin tadi gua post pagi-pagi tuh mumpung gua lagi live sama Bangkir nih, kira-kira kalau lu punya masalah apa lu silakan tanya gitu. Jadi gua mau lemparkan beban ini ke lu gitu bro. Siap. Kalau bisa Bentar jawab ya. jawab. Oke, ntar bro. Nah, gue cek dulu yang paling susah bro. Mas Kanar coba bantu cek, ada yang paling susah nggak Mas Kanar? Coba dicek pertanyaan ada yang paling susah nggak? Satu dia. Ini bro, Hardi Wilaga bro. Hardi, oke. Nah, jadi dia bilang pengaruh nggak ke kolektibilitasnya kalau libur bayar bro? Pengaruh Halo, libur bayar. apa nggak? Iya libur. Ya. Nah, halo. Halo. Nah, gini. Jadi kalau sekarang ngomong kolektibilitas itu adalah berdasarkan ketepatan membayar. Oke. Kalau waktu dulu kan analisanya adalah ketepatan membayar. Sebelum terjadi COVID, jadi gue buka nih jeroannya di bank. Kalau di bank, ya dapurnya bank. Kalau sebelum ada COVID, ya kan melakukan analisa ke bank itu yang pertama adalah bisnisnya. Bisnis si calon debitur. Ya. Nah, kedua adalah posisinya kemampuan mengelola keuangan. Oke. Yang ketiga baru ketepatan membayar. Betul. Nah, tetapi sekarang semenjak adanya COVID, OJK merubah aturan tersebut. Jadi aturannya yang penting bayar. Yang penting bayar. Ketepatan membayar. Yang Ya penting kan? ketepatan membayar. Oke, Nah, terus? sekarang pertanyaannya kan tadi menarik tuh. Pertanyaan Hardi kan bilang, kalau saya libur bayar gimana terkait kolektibilitas? Betul. Bener gitu kan pertanyaannya tadi? Iya, kalau nggak salah? betul. Oke. Gini, Hardi. Kalau kondisinya, ini saya harus buka nih jadi ini terpaksa nih. Kan? Sebenarnya nggak boleh nih. 5 menit lagi, Bro. Oke, gini, saya buka, saya cepetin aja. Jadi Oke. gini, Pandi, Ya. Ardi namanya ya? Hardi. Hardi. Oke, Hardi, yang penting kamu datang ke bank. Oke, di mana kamu punya pinjaman, ya. Minta yang namanya penambahan plafon kredit. Penambahan Oke. plafon kayaknya asik tuh. Ya, oke. Asal beneran dia udah punya di sana, minta yang namanya penambahan plafon kredit. Oke. Tetapi bank harus melakukan analisa jaminan. Oke. Kalau jaminannya bagus, nilainya tinggi, bank pasti kasih itu tambahan. Nah, pertanyaannya adalah itu tambahan dikasih ke Hardi apa enggak? Kan gitu. Penambahannya taruh aja di tabungannya Hardi. Oke. Untuk mengcover pembayaran maksimal 12 bulan ke depan. Oh, paham. I see. Siap. Saya nggak boleh harusnya ngomong ini. Ya. Wah, thank you banget ya. Thank you banget. Tetapi ya udahlah, saya buka lah. Ya kan, kembali Ya, ke thank you. masing-masing.
masing-masing Tapi ya. jangan bilang teman-teman, jangan bilang ke semua bank itu diajarin sama Pak Rio. Enggak. Saya nggak ngajarin. Ya, nggak boleh lah ya. Artinya ini ada orang yang saya punya teman yang baik hati, memang orangnya memang baik gitu ya, humble, ganteng, baik, kaya raya gitu ya, ilmunya banyak gitu ya. Jadi beliau memberikan satu strategi bank lah sebenarnya. Tapi tetap deh bro, tergantung saya tadi bilang, tergantung sama niatnya kita. Kan gitu ya. Ya. Karena bank juga kan punya sistem juga menilai kan gitu ya. Jadi Betul. ndak ujuk-ujuk dengan cara kayak gitu pasti juga bisa lolos. Betul nggak brother? Enggak, belum tentu. Kan Nah. kembali lagi dilihat historical ke belakang. Kalau historical Iya. baik, sopan, Betul. bayarnya Betul, tepat betul, waktu, betul. nggak mungkin bang nggak ngebantuin, nggak mungkin, pasti dibantu. Betul. Oke, betul. Oke? Sip, bro. Singkat penutup bro. Gini. Semua orang ini sekarang lagi fokus masalah. Ya. Termasuk lu, termasuk gua juga kan gitu ya. Tapi pasti setiap krisis, setiap kondisi apapun, mau baik mau buruk, selalu seperti koin bermata dua. Ada yang lihat satu sisinya sebagai burung Garuda, ada yang satu sisinya nilai 100 rupiah misalnya, nilai nominal. Tergantung sisi positif atau sisi negatif. Nah gini pertanyaannya, satu aja, lu sekali tutup aja. Gue yakin lu kan mau keluar jadi pemenang. Kalau lu sendiri pesan ke kita, how to be the winner, exit the crisis, exit the COVID-19. Crisis. Oke. Yes. Untuk teman-teman sekalian, kalau saya nggak pernah berpikir saya harus jadi pemenang, Pan. Tapi adalah saya bisa terus bertahan sampai lewatin masa ini. Kenapa? Dalam bisnis itu nggak ada yang namanya hari ini saya menang, 1 tahun lagi saya menang. Tetapi bagaimana bisnis kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi masih tetap ada. Artinya kan kita harus terus posisinya harus bisa, kalau katanya Simon Sinek, this is the infinite game. Ini adalah sesuatu permainan yang nggak ada batas akhirnya, nggak akan selesai. Jadi kalau mau dibilang kita mau bilang harus punya mental, harus menang, kalau kita nggak menang kita frustasi. Oke. Kita frustasi. Kalau kita menang berarti kan kita sudah menentukan setup angkanya, berapa lama waktunya, aturan mainnya seperti apa, kan begitu. Ya. Tapi kan hari ini kita nggak bisa ngomong gitu. Hari ini aturan main kita seperti ini, tiba-tiba terjadi COVID berubah. Iya. Jadi saya cuma mau pesan gini, ya kan? Dalam setiap masa pasti ada yang namanya sebuah kesulitan, pasti. Oke. Nah, tetapi adalah bagaimana kita merespon kesulitan tersebut, itu penting menentukan besok kita jadi apa. Oke. Siap. Berarti responnya kita ya, jadi apa, betul? Iya. Kalau respon kita tidak tepat, besok mungkin kita udah nggak jadi siapa-siapa, gitu loh. Kalau respon kita tepat, mungkin kita akan menjadi seseorang yang lebih hebat lagi di hari besok. Jadi tetap semangat, hadapi hari ini, hadapi besok. Percayalah bahwa Anda akan berhasil melewati masa yang nggak enak ini dan akan jadi seorang yang Anda sebut tadi, pemenang. Wah. Thank you bro. Sama kayak live ini bro. Bulan berapa? Bulan Februari, Januari bro. Januari kita discuss. Mudah-mudahan kita ada rezeki bisa ketemu bareng, kita bisa saling interview ya bro ya. Kita saling wawancara bro ya. Ya, giliran yang masuk di YouTube channel saya ya. Ya. Siap. Ternyata ya kita bisa hari ini terselenggara bro. Jadi lu juga bisa memberikan insight juga. Gua thank you banget. Padahal jam 12 malam lewat 12 menit loh. Gue masih WA lo. Padahal lu udah contreng satu aja bro. Gue udah tidur. Jadi gue mudah-mudahan dia balas. Jadi besok gue bisa action dan bisa bagikan. Kenapa? Gue nggak bisa jawab sendiri bro. Jujur terus terang. Pertanyaan ini banyak. Gue nggak bisa jawab sendiri dan
mudah-mudahan kan tim gue juga bisa lihat ya. Jadi mereka juga punya ya sudut pandang baru lah ya kan. Dia bosan juga kalau denger gue terus kan, bosan juga kan itu ya. Jadi Siap. thank you banget, terima kasih banget. Lu seorang CEO bank nih, sekarang lagi kondisinya menurut gue ya, kalau gue bisa ngerem produksi bro. Kalau lu mau ngerem kayak gimana, karena lu di tengah-tengah gitu. Nggak bisa, jalanin aja, pasrah. tapi gue salut sama lo. Mudah-mudahan BPRK semakin gede banget, sama kayak gue waktu itu datang 2019. Gue lihat di situ teman-teman tim BPRK itu dahsyat banget, semangatnya luar biasa. Bahkan live-nya aja Miss Dian Sukma tuh masih live lo, ikut nonton lo bro, tim lo. Oke. Dan ini kan keren banget. Jadi gua doain pokoknya kita sama-sama nih, thank you banget ke Mr. Rio udah mau berbagi ke kita. Pokoknya gua yakin BPRK itu bisa jadi bukan sekedar BPR. Jadi bukan juga sebagai penyelamat ya, nggak juga, tapi bisa jadi bermanfaat buat orang banyak minimal di Bali, bro. Oke. Doa saya juga yang terbaik buat MSC Group, buat Fandi, dan buat teman-teman sekalian yang nonton hari ini. Kita pasti Iya. bisa melewatinya, oke? Oke, Sampai ketemu thank ya. you. Ya, sampai ketemu ya. Thank you teman-teman luar biasa. Salam. Nanti kalau misalnya ini banyak di repost, nanti kita ketemu lagi di Zoom, bro. Siap. Thank you Oke, ya. thank you Sampai ya. ketemu. Bye. Thank you, bro. Bye. Thank you, bro. Bye, bro. Siap, Yuk. bye. Yuk.